Welcome to Ngalor Ngidul. Gini, podcast terbaru saya nih, Ngalor Ngidul. Judulnya Ngalor Ngidul. Ngalor Ngidul tagline-nya ngobrol dengan siapa aja, yang penting ngobrol. Oh, Yang penting ngobrol. bahasanya Ngalor Ngidul, Ngalor Ngidul. namanya Ngalor Ngidul. Ngalor Ngidul. Jawa oke, Jawa oke, Indonesia Indonesia oke. oke. Tamu pertama saya adalah Anda. Ini tamu pertama sekaligus testing. Oke, boleh Karena boleh YouTube saya nih perlu ada konten terus. boleh. Wah, terus. Muhammad Alwi Nasrullah. Asal Ngawi. Asal Ngawi. Asal Ngawi. Kita pertama kali ketemu SMA sebenarnya. SMA kita pertama kali ketemu. Cuma nggak deket kan dulu. Nggak deket. Lah, Anda Rohis soalnya dulu ya. Saya Rohis. Saya Rohis. Dulu harus. Ya. Tapi long story tiba-tiba kita jadi dekat sejak kuliah. Sejak kuliah. Karena ada suatu momen yang membuat kita dekat. Suatu eksiden. Tidak perlu terlalu diceritakan itu Tidak ya. perlu. Tidak perlu. Belum menjadi konsumsi publik ya. Tidak perlu. Eksiden itu tidak perlu. Eksiden. Tapi ini, Wi. Enak beberapa hal yang sebenarnya aku expect dirimu tuh seperti itu. Akhirnya kan kita lama ngobrol, keluar kemana-mana, liburan bareng. Anda banyak bantu saya, gitu-gitu. Nah setelah itu saya kayak Anda banyak menyusahkan saya. Itu ya jelas. Pastinya. Nah akhirnya saya itu menemukan banyak fakta terkait tidak ada yang menurut saya unik dan menarik. Apa itu? Kayak pertama kali Anda cerita ke aku sama Nurul ya, yang kamu cerita kenapa kamu memilih SMA 1 Magetan. Oh iya. Itu aku Unexpected kan? Unexpected. Risetku di umur kisaran berapa berarti? Di umur 11, 12 tahun. 12 tahun itu, 12 tahun. 12 tahun. Anda berpikir sejauh itu tuh? Sejauh itu oke kan? Oke. Soalnya gini, sebagai pembanding dulu. SMA 1 Magetan kan di Magetan. Anda di Ngawi, berarti otomatis sudah beda kota ini. Beda kota. Beda kota. Kalau saya memilih SMA 1 Magetan tuh jujur landasannya karena pengen dibeli motor fiction sama ayah. Simpel ya? Simpel itu toh. Simpel itu. Karena dulu kan saya nggak ada motor. Ya. SMP itu selalu nebeng teman, nebeng Fajar dan tangga saya depan. Ya. Saya bilang, aku minta motor ke ayahku. Ya beli motor ya, motor laki. Terus ayahku bilang, masuk SMA 1 dulu, nanti baru tak beliin fiction. Anda pernah tahu fiction saya nggak? Iya. Tahu. Long story gini, Bi. Second kan? Second. Nah, itu aku masih ingat banget. Aku udah masuk SMA 1. Tapi belum dibeli motor. Terus aku bilang ke ayah, ini motor ya anak kecil kan, rengek gitu kan. Terus HUT semasa. Ingat aku HUT semasa pertama nggak salah kita kelas 10. Malamnya itu motor fiction itu ada di rumah. Setelah saya jual beli di depan rumah. Dengan saya pengalaman naik motor kopling itu masih nol. Amatir lah, belum nol banget, amatir kan. Dulu sering sama Fajar kan motor FU-nya gitu-gitu sering saya nyetirin kan sebagai orang yang nebeng kan kita kan modalnya dua. Kalau nggak modal uang bensinin, modal jadi setirin gitu kan. Jadi kemampuan ada, cuma tidak sebagus itu. Dan saya kan kecil, Mixon kan itu gede kan. Dan itu saya pacaran sama Yasmin tuh. Masih ingat ya? Oh iya, benar. Saya bilang Yasmin, kamu udah di mana? Yasmin tuh udah di GOR. Jadi kita mau ketemuan di GOR HUT. Pas HUT, oke. Di GOR. Nah, Fiction malam datang maghrib, saya masih ingat. Habis sholat maghrib saya. Fiction aku sudah menunggu dengan hati deg-degan di dalam rumah. Dealnya ini kapan nih? Pokoknya dealnya tuh hampir isak baru deal. Oh, deal langsung dibawa? Langsung saya bawa. Hari H. Langsung saya bawa itu. Sebawa saat ketemu Yasmin di GOR. Gitu. Itu motor fiction saya pertama. Dan saya tuh belajar motor fiction kan, saya udah ada kisi-kisinya kayak, bisa contoh, itu kan satu malam minggu kan. Iya. Jumatnya tuh saya belajar sama Risang. Risang siapa, Cuk? Konco kelasmu. Oh, Tukiman. Saya ceritanya fiction. Ya, benar. Saya belajar naik motor sama Tukiman tuh. Fiction gimana koplingnya gitu. Di belakang sekolah.
Oh, oke. Nah, pas malamnya kan saya pede. Orang tua saya kan, mau bisa numpak Vixen? Iso. Walaupun koplingnya agak salah-salah masuk 2, masuk Ya. netral itu salah-salah. Tapi pede aja ke Megor kan. Itu versi saya memilih SMA 1. Just untuk motor aja. Sebenarnya saya nggak kepikiran tuh mau SM, oh ini chance-nya kuliah lebih gede dan sebagainya. Nah, kamu kan beda nih. Sebenarnya opsinya yang saya ceritakan dulu kan riset saya kan. Coba Sampai mungkin kamu bisa ceritakan kembali risetnya. sebelumnya ada throwbacknya sebenarnya. Ada lebih jauh. Ada lebih jauh. Gimana misalnya? Sebenarnya bukan SMA itu. SMA itu ntar dulu berarti. Ada satu sekolahan yang jadi tujuan rencana saya dan keluarga saya. Ini tujuan kamu dan keluarga. Berarti Ya, udah diskusi itu keluarga. diskusi keluarga. Itu kelas berapa? Apa umur berapa kamu? Mungkin kelas 7 kalau nggak 8 ya. SMP. SMP. Ada itunya Anda ya? Ada. Saya tidak ada di keluarga saya. Itu di SMK Telkom Malang. Telkom Malang. Saya Telkom Malang. telak ada. Karena Tel- Fajar ke Telkom Malang. Noblian ke Telkom Malang. Saya rencana ke SMK Telkom. Cuma Terus ada plus minusnya. jauh. Yang pertama jauh di Malang. Hmm. Terus yang kedua, eh karena SMK ya otomatis lebih ke kejuruan dan Ya, masuk kerja. ibaratnya mau Image-nya kuliah, kan gitu kan. Susah. ranahnya Terlalu kecil. lebih kecil. Ya. Akhirnya diputuskan nggak jadi SMK. Kita ke SMA. Yang memutuskan tuh rembuk musyawarah mufakat keluarga atau dari ayah atau dari kamu dari Sa- masing. Enggak usah Utamanya deh. saya sama ibu saya. Enggak usah deh gitu. Terus sama ini. SMA, terus SMA, saya bingung nih SMA mana. Karena kebetulan rumah saya tuh agak di daerah ya. Deso bahasa Bahasanya bahasa lain desa. kan deso. Desa. Bahasanya desa. Ada opsi terdekat di SMA 1 dan SMA 2. Ngawi Ngawi. sama SMA 1 Sragen. Kalau Ngawi kan quote-unquote kayak 80% pasti masuk lah. Ya, Gampang kan. ada 3 ini. Kan ujian nasional. Ya. Saya yakin di SMA 1, SMA 2 itu pasti 80%. salah satunya pasti keterima. Cuma saya pengen di sini, SMA 1 Sragen, karena itu lebih bagus. Nah, sebelumnya saya riset nih, kita kalau mau kuliah, jalurnya kayak gimana aja sih? Gila itu. Untuk Sebentar anak saya SMP, menyalakan ya anak rokok. SMP sih pemikiran Pola itu pikirnya oke kan? Pola pikir oke. Jujur aku SMP gak mikir itu sih. Cuma untuk motor doang. Karena kalau SMA kan, ya kita nggak punya skill apa-apa kan. Ya, Tetap harus kuliah. orientasinya kuliah kan. Soalnya stigmanya gitu di desa Ya. ya. Kalau SMA, kalau langsung kerja susah. Ya. Kalau kejuruan kan lebih mudah. Nah, kita kuliah secara nggak langsung tetap otak pribadi itu utama ya. Ya, Cuma SMA membantu, pasti membantu kan. track record. Track record SMA membantu kan pasti. Ada. Karena di zaman itu kan, di zaman SMP ya, itu masih ada istilah RSPI. RSPI benar. Benar kan? Saya RSPI. Meskipun waktu kita masuk udah dihapus ya. Nggak ada. Cuma Nah, embel-embel embel-embel sekolahnya itu masih ada. masih ada. Nah, Yang masuk kelas nggak pakai sepatu, pakai karpet semua. Nah. Ya, itu masih ada. nah, saya riset lah saya. Jadi tiap website SMA itu pasti dia nampilin siapa aja yang keterima. Alumni. Contoh angkatan 2013 yang keterima di jalur SNMPTN, jalur undangan berapa orang dan siapa aja, jurusannya mana, kampusnya mana. Zaman itu kan zaman warnet kan. Nah. Berarti ada ke warnet tuh. Enggak. Riset itu. Terus Jadi kebetulan saya ada laptop. emang udah kaya ada ya. Enggak. Zaman itu udah kaya. Kebetulan saya ada laptop. Iya. Nah, saya pakai modem waktu itu. Ya, dulu emang modem Telkomsel. Bukan. Saya lupa merek modemnya apa. Yang colok kan? Colok. Iya, yang Cuma colok. kartunya Flexi. Iya, flexi. Flexi. Telek. Prolink. Nah, Prolink, ingat iya. kan Prolink. Oh, yang berarti yang putih. Ya, putih, Putih. Prolink. Modem saya Prolink.
Ya Saya salah. kecepatannya Oh, ya dua dulu. Rolling tuh dua, yang putih sama hitam. GSM sama CDMA. CDMA sama Yang GSM. putih itu CDMA. Ya, 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 ya. Kartunya Flexi. Seingat saya 25.000 per bulan. Enggak, kayak paketan nggak sih dia tuh? Iya, dua puluh Maksudnya lima ribu per bulan. paketan yang ya kita kayak ngisi paketan kan, berapa Mm-mm. dapat berapa giga gitu Enggak, kan? enggak. Unlimited. So iya sih ingetku Unlimited enggak deh. 25.000 per bulan. Terus Naik GSM memang seingatku paketan, kuota tapi enek unlimited tapi enek kota, FUP nih. iya NFUP deh Enek beneran. FUP nih. Nah, kui eh, unlimited Hah? kayak enek kuotanya cuma kecepatannya ya terbatas kayak download ya. Seingat saya kalau kita download di zaman itu ya 20 kbps udah oke sih. Zaman itu sih 20 kbps web- website masih ringan. dan Lah, terus kenapa Anda kepikiran ngeriset di website sekolah? Itu kan pemikiran yang unik sebenarnya di karena zaman itu. oh iya ada saya SM itu punya blog. Saya sebenarnya juga punya blog. Sorry kalau di sini kita setara, Bro. Berapa juta viewers? Nah, itu saya nggak ada viewers. Nah, Tapi saya ada saya ingat followers saya saya. ya waktu SMP kan kan kalau blog tuh kita kan bisa ambil widget buat HTML Terus ambil counter ya. nah Counter yang nge-visit blog kita berapa. Ya, nah ya, ya. Zaman seingat dulu. saya ya 5 juta ada sih. Nulis apa Anda di blog Anda? Kalau zaman dulu eh Saya di blog saya tuh zaman saya masih nulis lirik lagu, nah, kalau saya cerita-cerita banyak yang pendek. kopas. Cerita apa? Contoh tujuh apa. Oh, kayak on the spot. Nah, banyak yang kopas. Motivasinya apa bikin blog itu, Bro? Oke, ini lebih throwback lagi. Terus lagi. Jadi, Kalau saya, ini sorry Pak eh, Poto. Kalau saya tuh bikin blog karena tugas kuliah, tugas SMA, SMP dulu. nggak, kalau saya SMP SMP, saya nggak ada tugas-tugas kayak gitu. ngawi soalnya ya. Kalau zaman dulu kan mapel kan TIK kan. TK. TIK tuh ya Word lah. Bisa, iya betul. Word, Dulu ujian, Excel, dulu teluk ada ujian itu loh. eh, Ujian Word. Word art, buat Word art. Saya ingat banget deh. Kan saya nggak punya laptop. Ada ujian mengetik Word. Ada ngerasain? Ada kan? Ada. Aku tuh sampai ditemenin mamahku, Mamah Rika, Puji Gitu. Rahayu. Tiga Love you, bicara. Mama. Itu ditemenin ke depan rumah terminal, ngerasa terminal. Jadi rumahku terminal kan jauh gitu. Kita naik motor ke situ, Warnet. warnet, belajar ngetik aku. Terus aku nggak tahu tuh, aku lupa. Aku nonton di YouTube, dapat tutorial dari siapa lupa. Tapi lo ngerasain yang ini nggak? Kalau jempol itu harus huruf ini harus ini Oh huruf ya. ini. Nah ngetiknya tuh disesuaikan itu. Pernah di masa itu sih. Nah, terus kelas 8 sebenarnya itu ada wali kelas saya. Dia tuh guru matematika. Dia itu membuat pola pikir anak kelasnya itu buat jadi blogger. Karena dia Blogger. eh kita nggak belajar lewat buku, kita nggak belajar lewat PPT, kita belajar di web dia. Web dia, Web dia. Jadi semua materi pelajaran tuh diupload sama dia. diupload sama dia ke blog dia. Kita belajar dari dia. Kalau nggak salah dulu itu pokoknya blog dia tuh menang di lomba terkait guru lah. Saya lupa. Makanya dia memamerkan Blog hal itu. tersebut. Ya, make sense Nah, sih. Terus, akhirnya kita sebagai murid contoh. contoh lah. Mulailah Hmm. bikin blog. Tapi Nah, sebenarnya bukan tugas, nggak bukan, ada nggak resmi, nggak ada ya. nggak ada. Cuma Kok keren? just for fun, Ya kok nggak ada keren. orientasi uang, Ya cuman itu nggak senang-senangan semua. nggak ada orientasi uang. Terus kan ini udah ada modem, laptop, dan akses internet nih. Ya, Akhirnya saya punya pikiran buat SMA juga kan, tetap riset kan, ya. tetap riset. eh udah dapat beberapa akses ke website-website SMA tujuannya. Saya list ini. Jadi contoh SMA A Seken. yang keterima undangan tuh
anggap aja 50 orang, SMA B 60 orang. Nah, itu paling banyak itu SMA 1 Sragen. Waktu itu. Tapi kan sakit pindah kota. Nah, beda kota. Ya kan? Terus kan di tahun berarti kelas 8 naik ke kelas 9, otomatis setahun lagi saya daftar kan. Daftar Di tahun itu ternyata saya tahu Sragen itu ada priority buat lokal. lokal aja. Kayak SMA 2 Madiun. Ya, SMA 2 buat Madiun kan juga primadona kan. Saya juga pernah masuk situ. Cuma nggak bisa. buat lokal aja. Untuk luar kota 10%. Kecil. Masalahnya ini dari SMP saya banyak yang pengen ke situ juga. Ikan berenangnya kan sama semua. Nah, Anda belum dari tahu, SMP lain. Anda tahu diri Anda. Nah, Kayak saya melawan arus susah nih. Ya. kalau masuk dengan kuota 100% ya, saya masih pede. Masih bunuh-bunuhan masih oke ya Masih Anda. oke. Tapi kalau difilter lagi cuma 10%, itu yang berat. Kolamnya terlalu kecil. Ya, akhirnya saya cari Coret tuh. opsi lain. Coret tuh. Enggak dicoret. Masih. Pasti tuh. Masih, tapi kita cari opsi lain. Madiun dan Magetan. Magetan, SMA 1 Magetan. Only. Ya, only. Ya. Dan Madiun. Nah, akhirnya eh ujian nasional, NEM keluar tuh itu. Nggak mungkin ini daftar di SMA Sragen Sragen. coret. Karena sistemnya Sragen waktu itu, kita milih 2 SMA kalau nggak salah. Oh di Sragen tuh gitu. Iya, Oh. jadi kayaknya sama kayak Madiun. Aku Jadi nggak pernah daftar. yang ngelola Pemkot. Oh. Langsung dari, contoh kita daftar SMA 1 dan SMA 2. NEM kita nggak keterima di SMA 1, Lempar otomatis ke kita bawah. SMA keterima di SMA 2. Nah, feeling saya Kuring nggak nih. cuma feeling di based on data ya ini. Kuring nih. Kayaknya Kuring ya. nggak terima di SMA 1. Tahu diri Anda ya. Nggak tahu diri. Optimis boleh, realistis Nah, tapi perlu ya. kan tadi ada riset yang Panjang udah saya tadi. list kan. Urutan Ngawi itu lebih rendah daripada SMA 1 Magetan. Iya memang ya. Yang Kala itu ya. ini ya, yang keterima ya. Iya kala itu ya. Kala itu kan SMA 1 Magetan primadona sekali, Nah, Gus. Primadona sekali. akhirnya saya putuskan untuk mendaftar SMA 1 Magetan. Madiun langsung skip juga. Nah, Madiun tuh juga Lokal kan. lokal. Madiun juga Maksudnya lokal. Anda ngelihat data, oh Madiun nggak lokal, aku juga minus nih gitu. Nah, kemungkinan Nggak berani Anda ya. karena cakupannya kalau Madiun lebih luas kan. Ya Kaisar dan Madiun lebih gede. Kajian Madiun lebih luas. Akhirnya saya memutuskan untuk SMA 1 Magetan. Daftarlah. Nah, di pendaftaran itu urutannya cukup bawah saya juga. Deg-degan dong. Deg-degan. Backup pen disiapkan dong. Nah, nenek saya kan kebetulan nenek saya di Magetan nih. Dan Tetap seneng kan kalau cucunya cucunya di situ. di situ. Jalur nepotisme kah? Enggak, di Oh. satu sisi kalau nggak terima SMA 1 Magetan, pindah ke SMA 2, daftar SMA 2 Magetan. Aduh. Nah, itu nggak ada di radar saya. Baru mencari tahu ada. Nggak, Oh, kita nggak mencari tahu. karena plan saya kalau nggak terima di SMA 1 Magetan, ya udah di Ngawi. SMA 1 atau SMA 2 Ngawi. Ya, ya, ya. Nah, untungnya keterima di SMA 1 Magetan. Nah, itulah Kayak kita bertemu. kita bertemu. Coba kalau misalnya Anda masuk SMA 1 Sragen, kayaknya Kita nggak ketemu. nggak ketemu kita. Terus Nggak ketemu. takdir bertemu kan. Nah, Tapi dari cerita itu sebab aku pas baru tahu akhir-akhir ini kan. hmm. Anjing, untuk anak SMP berpikir Planningku oke. planning bidak catur seperti itu sih cukup keren ya. Itu Anda terapkan juga pas masuk kuliah? Kalau masuk kuliah lebih ke eh jadi ceritanya kan back to SMA kelas 3 ya berarti. Yes. Kenapa saya Dari kelas 2 kalau kuliah. Kan kelas 2 itu udah dikasih tahu siapa yang bisa SNMPTN, siapa yang bisa. enggak, itu kelas 3 kan kita 75%. Iya.
Itu kan kelas 3, Kelas Cuk. 2 ada di Kelas 3 anjing. enggak kelas 2 ya? Kelas 3. Karena itu ada teman saya yang pindahan kelas 3 kan. Oh, pindahan Pindah masuk ke SMA kita. siapa? Adalah cewek masuk ke kelas saya. Siapa, Cuk? Iva. Oh, Iva. Kan masuk kelas 3 karena mungkin di SMA dia dulu KKM lah. Kan Ya, KKM ya, kita kan ya. tinggi ya. Tinggi. KKM dia eh, Susah. di SMA dulu mungkin lebih rendah daripada SMA Ya. kita. Sebenarnya secara eh, pola pikir, bukan pola pikir sih, lebih ke pelajaran. Nah, Lebih tinggi dia daripada saya. mumpuni. Mumpuni dia. Lebih Cuma tervalidasi. di filter 75% yang bisa daftar itu, saya bisa daftar, dia nggak bisa. Oh iya, Iya, Iva tuh gawat tidak SNMPTN ya? nggak Oh, saya bisa kalau daftar. saya itu semua tongkrongan saya kaget saya bisa masuk SNMPTN. Dengan saya image saya SMA kan, Saya bisa daftar kan? ya. Bisa daftar. Tapi belum tentu terima. Nah, Ya, terus waktu daftar, ini kan nilai saya, ya bener saya masuk 75%. hmm. Cuma kan kalau di range 75%, mungkin saya 1 sampai 75 orang, saya ini mungkin urutan 74. 70 sampai 75 nih. Res-resan ya, Nah, res-resan akhir aja. otomatis realistis. Saya mendaftar karena riset di awal saya itu kan undangan nih, jalur undangan nih. Udah kan. Otomatis itu salah satu target saya kan. Soalnya enak kan, ketika itu kenapa undangan itu diperebutkan kan biar kita nggak perlu ujian SBMPTN lagi, liburan lebih panjang, nggak perlu daftar Primagama, Nah, Ganesha dan teman-teman yang lain kan. bener. Kan? Akhirnya kita kan ngelis mau daftar mana, Ya benar-benar. ngelis mau Ngasih ke daftar guru BK. ngasih guru BK. Nanti kalau yang Itu kan di-share kan, Cok, ke di-share. semua kelas. Kalau ada yang satu jurusan kedokteran A gitu, ada 3 orang bisa dipanggil Contoh, saya ambil elektro ITS, Anda elektro elektrikitas. ITS. Dipanggil tuh. Dipanggil, kita mau nekat atau enggak? Ya mau nekat adu-aduan di Ada sana aduan atau atau ngalah salah satu? wih ngalah aja. Nah, Ada gitu-gitu ya contoh kan. nilainya tinggi Anda. Ya. Udah Sadar diri kan saya? udah ya udah aku pindah Saya sini. sadar diri. Ada itu ya. Cuma ada sisi lain, saya tetap nekat. Ada ego. Ada ego. Ada Ya ego. kita saingan aja di sana. Kita Nanti lihat. aja Ya. hasilnya. Saya Nah, pas itu bener buta kan. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi, soalnya banyak plot twist kan pada kali itu ya. ya Terus. karena nilai saya seperti itu, Peringkat 70 tadi ya. otomatis waktu itu jurusan yang saya ambil kebanyakan tetap informatika. Itu based on riset atau ego informatikanya? Based on keinginan, lebih keinginan Tapi saya. ego kan. Keinginan saya. Nah, Bilang satu mana masih inget nggak? sabar, Oh iya, sorry. Oke. sabar. Karena keinginan saya itu jalur yang gampang ya undangan. Otomatis saya cari kampus yang Grade 2. grade 2, grade 3, tapi yang negeri nih. Yang oke. Masih punya nama. Dan nggak ada saingan. Kuring ya. Nggak ada saingan. Jarang dilirik manusia. Nah, Itu. bukan gitu ya. Jarang dilirik anak SMA kita. SMA 1. SMA 1 angkatan. Satu Magetan. Oke. Akhirnya saya memutuskan universitas negeri yang ada embel-embel agamanya. Dengan Wih, dirimu yang rohis sekali. ekstremis sekali. Yang sahabat Nabi. Ini ya. Kebetulan ada beberapa kampus yang masih terjangkau jaraknya dan ada jurusan informatika di kampus UIN itu. Ada 2 Hmm. pilihan saya waktu itu. UIN Malang atau UIN Jogja. Soalnya ketika kali itu, ini menurut observasi saya SMA ya. Saya tuh juga aku juga heran nih ketika aku dapat, wah anjing aku ternyata bisa SNMPTN. Langsung mapping kan, walaupun agak dimusuhin tongkrongan dikit nih. Karena tongkrongan saya kan nggak ada yang daftar SNMPTN.
observasi, kebanyakan aku bisa bilang hampir 70% orang tuh selalu ke arah barat. Ya, Ngambil Solo, ngambil Jogja, semua ke sana anak-anak teman-teman kita itu. Makanya saya juga sadar diri ketika itu. Kemampuan saya ini bertarung agak kurang nih. nah contoh Edsel ambil SIUB, Jelas saya mungkin Anda mundur. nggak terima Mundur. lah. Saya mundur Nah, dong. Saya langsung nyari yang lain dong. Makanya saya milih UB karena itu kebanyakan majority kan ke arah barat, ya. saya ke arah timur. Nah, Mappingan kekuatan fix itu akhirnya saya daftar Win Jogja. Tapi belum fix banget, masih ada keraguan. masih ada keraguan. Alumni kita yang pernah keterima SNMPTN Dicabut. itu di informatika itu adanya di Win Malang. Kan alumni buat SNMPTN ngaruh Penting, kan. penting, Nah, penting. akhirnya H-1 penutupan kalau nggak salah itu saya ubah Ke, milih Win Malang. oke, Nggak ada yang milih Win Malang, pede saya. iya sih. Pede kan nggak ada yang minat juga anak-anak SMA kita ya. Iya, ada Nggak ada minat. yang minat informatika Win Malang. Singkat cerita, pengumuman lah. Pengumuman, saya nggak keterima. Menurutmu kenapa nggak terima nih? Saya kan, Kenapa saya nggak keterima? maaf, Karena ada orang lain yang keterima di situ. Win Informatika. Siapa? Ada Vika. Oh, Jadi Vika dulu iya, iya, itu iya. daftar, kalau nggak salah di list yang di BK. Wih, dulu tuh zaman-zamannya semua bermuka dua semua Nah, tuh. di list yang di Anjing tuh. BK, itu kalau nggak salah dia tuh, kalau nggak kedokteran umum, kedokteran gigi UNEDS. Nah, Di titik terakhir, masalahnya kedokteran UNEDS, UNSUD itu tier ke ibaratnya kedua lah setelah kayak yang milih kedokteran Undip. ya, Nah, mungkin dia nggak berani ambil di situ, akhirnya milih opsi lain nih. Opsi lain, informatika Win Malang. Dan di situ, eh mungkin Vika secara range urutan dari 75, anggap aja dia jatuh urutan semua. 25 dan saya 70 ya, Jauh, otomatis jauh, saya terdepak. jauh, itu jauh sih, jauh, jauh. Nah, Tapi zaman itu memang anjing sih, Wi. Soalnya kan, maksudku yang kita inputkan ke BK itu kan belum data final. ya, Ketika kita nanti inputan sendiri kan. ya. Nah itu emang terjadi banyak politik tipu muslihat juga di situ tuh. Sebenarnya nggak salah. Nggak salah, Nggak salah, cuma hak pribadi hal kan pribadi. itu. Cuma Cuma strategi kadang BK kan pengennya tetap masuk SMA semua tuh gitu loh. keterima di SNMPTN dengan jumlah Sangat banyak. besar ya. Terus jadinya kan kadang-kadang kayak bilang tadi, kamu udah riset nih, data UIN Informatika cara yang lirik. Tapi ketika itu masuk ke dalam list, oh, Alwi UIN Informatika, anak-anak lain tuh pada riset. Emang Ya. UIN Informatika gimana? Jadinya Ya. ada yang kepikiran, oh yaudah aku UIN Informatika aja deh. Nah, Terus ngerasa, aku sama Alwi tinggian aku kok kemasian gitu-gitu, Wi. Zaman itu. Iya bener-bener. gitu. Karena saya juga menggunakan taktik yang sama. Saya dulu tuh, hal itu tuh udah kayak aib yang harus ditutupi. Lo milih mana itu hari itu tuh, kan saya udah milih. Kenapa saya milih informatika? Awalnya tuh aku mau manajemen, Wi. Oke. Karena aku ngerasa diriku tuh ekonomi banget anaknya. Karena aku SMA pernah ikut olimpiade saham. Info aja. Sing di, Cuk. Loh, saya itu Infonya gak teka kelasku, sorry. SMA kelas 3. Karo Alamanda. Alamanda. Oh, ya karena Alamanda sih. Kok bisa kamu? 3 orang. Saya, Alamanda, Theo. Nah, Tembus sampai Malang. karena Alamanda. Karena saya itu. Walaupun di balanya kita zero. Nah, gara-gara saham itu, saya tuh pengen masuk manajemen sebenarnya. Bilang ke orang tua saya, ya masuk manajemen ya, kata ya saya. Ya udah masuk aja, tapi kuliah beres sendiri ya. Nah, saya pencari apa sih jurusan yang masih ada manajemennya, Oke. tapi nggak manajemen murni. Tahulah saya ada sistem informasi itu. Makanya saya masuk sistem informasi.
Dan kenapa di UB? Ya tadi pilihannya nggak banyak. Ya. Terus setiap ditanya orang, nah masuk milih apa? Aku UNS apa gitu, gue lupa jawabnya aku tuh. Jadi aku selalu jawabnya tuh ke arah UNS, UNS, UNS. Gitu. Sebenarnya saya di sisi lain tetap kalau eh nilai saya pede ya, saya tetap milih eh Filkomnya UB. Anda? Mm. Karena based on riset ya, Hmm. tetepan. Itu kan UB kan SI, informatika, yang IT lah, itu kan fakultas sendiri. Otomatis, Baru itu. iya, tapi kan Tahun kita masuk tuh otomatis baru. kan dia udah berdiri sendiri dan Hmm. cukup banyak pilihan jurusannya kan. Benar. Tapi kan long story kan ini tadi balik lagi kan. Kita kan SMA nggak terlalu dekat. Hmm. Ya aku kenal Alwi, tok til, tapi nggak Hmm. pernah ngobrol, nggak pernah apa. Tapi kan long story tiba-tiba saya bertemu ada di Malang. Ya, benar. Filkom UB juga, Bukan. walaupun di 3. Anak luar gerbang saya. Anak luar Anak luar gerbang. gerbang. Saya kaget tuh, kita ketemu di MOS kan. Ya, Oh, hijau, benar. Ya, saya masih ospek. ospek. Raja Brawijaya. Raja. Oke, walaupun di Malang punya Ya. patih, Walaupun jalur mandiri. itu sama di situ ya. Saya jalur mandiri. SBM Anda pilih apa dulu? Kan masih ada SBM kan? Ada. Atau Ada. mengulang lagi, mencoba lagi, Enggak. Mesin. mesin TS. Bukan. Mana? Kalau nggak salah mesin sama sipil, UNEDS. Pun. Kalau nggak salah ya. Karena kan saya nggak mempersiapkan buat jalur itu ya. Jadi ya udah aja. Ya udah aja. Karena Untung-untungan lah ya. plan saya jalurnya cuma satu, jalur bilangan. Kok Karena otak saya nggak mempersiapkan buat SBM di Iya. tahun itu. kan Anda memang pas SMA kan setara sama anak Olimpiade kan? Olimpiade, Olimpiade. Ya. Terus ketemu di Malang. Itu di Tapi Malang. pas ketemu di Malang pun itu say hi doang. Saya doang. Nggak pernah nongkrong bareng. Karena sebenarnya saya lebih dekat bukan ke Anda, tapi ke rekan Anda waktu itu. Yes, sir. Benar. Benar kan? Benar. Nah, Saya juga cukup tahu tentang kehidupan Anda dari rekan saya Nah. ketika saat itu. Ketika rekan saya. Ya kan? Wah, gini. Terutama yang Anda PP ke Semarang. enggak. Itu Saya ceritanya gitu untuk saya. terlalu hiperbola kalau itu. Ceritanya Saya cuma sekali. yang pontoran. Ya, sekali. Cuma kalau pulang ke Ngawi sering. Oh. Pulang Ngawi sering. Tapi kenapa? Kan Anda IPA, rekan saya IPS. Kenapa kedekatan Anda gak kenapa? Nah, ini Karena- saya belum pernah tahu nih. Karena sebenarnya SMA juga cuma saya doang. Iya kan? Saya tidak pernah Karena- melihat Anda. Organisasi daerah. Oh, koma. Nah, saya kan aktif, beliau aktif, Hmm, Anda Tidak. tidak. Saya kan dari dulu memang fuck up dengan gitu-gitu kan. Saya juga akhirnya masuk dan tahu adanya koma tuh gara-gara rekan Anda itu. Baru tahu. Saya Menarik. penasaran, tapi rekan Anda itu di mana sekarang? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu saya. Lost contact udah jauh dulu kontak kayak apa. Dia udah hidup tenang di sana. Oke, itu selama di Malang Hmm. masih nggak deket. Enggak Nah, ada. Waktu kembali ke Magetan, waktu zaman berarti pertengahan tahun, awal tahun lah. Waktu kampus Expo itu mulai Nongkrong. mulai Di situ nongkrong mulai tuh. nongkrong. Di Cacis ya. Ya, Nongkrong. Terus kejadian dengan rekan saya satunya lagi. ya. Itu mulai mempererat tuh. Oh. Mempererat. Tadi kita memang harus berterima kasih ke rekan Ya. kita yang satunya itu ya. Benar sekali. Rekan Jogja itu ya. Terima Benar. kasih. Kalau nggak ada dia, kita nggak akan dekat. Benar. Dekat. Nggak akan dekat. Gak ada dia, teman saya juga nggak kenal mantan rekannya juga. Kesana ya, di arah bicara kita mau kesana ya. Selak dunia lucu. Tapi nggak tahu kenapa klop aja kita ya jadi ya. Iya. Jadi klop, sering main bareng dan sebagainya.
Terus Anda malah jadi sering mainin orang tua saya, anjing Ya, Anda. kalau itu lebih ke silaturahmi dan menjaga hubungan. Tapi nggak lewat TikTok juga. Kan saya nggak punya nomor WA, saya Iya, punyanya akun TikToknya. bisa orang tua saya story-story di TikTok ada komen-komen anjing memang ada ya. Iya. Tapi selama kita bersama, agak jijik ngomongnya ya sebenarnya ya, selama Hmm. kita bersama ya. Anda pernah ngerasa kayak anjing Reno ngentot gitu. Keadaan-keadaan gitu pernah nggak? Kalau menyusahkan ya, Yes, kadang-kadang ketika menyusahkan menyusahkan. otomatis yang menyusahkan yang orientasinya berhubungan dengan finansial. Iya, pernah itu. Enggak sih, Oh, nggak karena pernah. lebih jadi kebiasaan ini. Kalau itu enggak Soalnya kalian bagus lah dan saya suka. Sukanya tuh kenapa? Kredit tanpa anggunan, 5 menit cair, tanpa pinjol BI pinjol checking. belum tentu Belum tentu. tentu cair Eh, 5 menit. 5 menit cair, tanpa BI checking, langsung. Cepet ada suka saya. Saya suka. Saya suka. Tapi nggak kalau misalnya lagi apa gitu-gitu. Enggak sih. Karakter-karakter. Kalau karakter masih sejauh ini masih Under eh control ya. ah, bukan under control sih, lebih ke frekuensi kita masih cocok terus. Saya cocok. Frekuensi Tapi, kita masih cocok. tapi aku kadang-kadang sebel sama kamu tuh saat beberapa hal nih. Contoh ya. Ketika pokoknya kayak gini, ketika kan kita bertiga sebenarnya. Ya, Aku, kamu, Rizal. ya. Ketika saya lagi suntuk, saya tuh malas kalau datang ke kamu. Memang saya Mal, juga sejujurnya kalau itu saya malas menanggapi hal-hal yang eh Anda tuh tidak suportif Rizal. menurut saya aneh. Menurut saya aneh. Kalau dari gini, saya tuh selalu berpikir gini nih. Rizal itu adalah tipe. Rizal itu aku rasanya kayak adikku. Walaupun lebih tua dia wajahnya ya. Ya, Rizal tuh kayak ya adikku. kalau wajah sih faktor ini ya. Bukan faktor usia kalau ini, faktor Bopeng. lahir. Kalau Rizal tuh aku nganggap udah kayak adikku. Lucu gitu loh orangnya tuh. Jadi bawaannya pada deket Rizal tuh happy, selalu happy. Nah, sama kamu tuh kayak abang jatuhnya. Saya malasnya tuh kadang-kadang aku cuma pengen happy tok, cuma pengen guyon. Itu ditampar-tampar sama kenyataan. Dengan omongan-omongan Anda yang pedes itu kan. Ya, Kadang-kadang ngentot. Jadi saya mikir gini-gini apa. Nah kan saya datang ke Anda tuh pasti kalau ketika masalah-masalah yang pekerjaan. Itu saya konsultasi ke Anda. Saya nggak konsultasi ke Rizal, malas saya konsultasi ke Rizal kalau masalah pekerjaan. Pekerjaan, masalah finance gitu. Wih, gimana ya ke depannya gini 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 gitu. karena kalau kayak saya sering kan nggak memperdulikan kalau kita lagi ngobrol, kita bertiga Ketika lagi ngobrol dan ada kalau lagi mood mungkin kalau konteks pembahasannya itu lebih ke fantasi-fantasi yang nggak jelas. Kalau lagi mood saya tanggepin nggak apa-apa, tapi kadang seringnya ya saya tapi seringnya tuh ada diem doang kalau saya lagi berfantasi dengan nah Rizal itu. nggak Saya saya suka, tanggepin kan saya suka. Gitu. Makanya aku anggap Rizal tuh adikku, tapi anggap karena kamu tuh abang. udah fantasinya udah Udah mulai terlalu liar. aneh, terlalu Udah aneh mulai itu, liar. terlalu aneh. Iya, 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 iya. Dan respectku juga, Wi. Ini salah satu respectku ke kamu adalah kamu tuh menurutku orang yang sangat planning. Iya sih. Planning dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Maksudku eh secara finance kamu sangat planning. Di usia-usia kita ya. Ya circleku yang aku kenal lah, Iya. kayak Rizal gitu. Planning banget orangnya. Itu memang karena kamu diajari dari dulu. Oh, kalau itu bawaan dari keluarga, keluarga saya Oh, itu. mama, ibu. Sebenarnya ibu saya seperti itu. Cuma secara gak langsung utamanya itu tetap dari almarhum bapak saya. Oh, saya aku gak terlalu mengenal ayahmu, Iya. Te- ya kan? Planning terkait eh utamanya kalau terkait finansial ya itu utamanya dari bapak saya. Malah ya, Hmm. apa? Memori
ketika sama ayah yang anjing planning Ya, banget nih. sesimpel dompet tuh nggak boleh nol. Dari ayah Cash tuh ya, cash cash dalam arti cash ya, gak boleh nol. nggak boleh nol. Seribu gak apa-apa. Iya, jangan 1.000. Ya kan, Contoh nih ya, ya kan gak boleh nol. contoh di dompet nih, Ya. itu ada eh dulu ya, dulu waktu SMA, di dompet itu ada anggap aja uang 50.000. Hmm. Di ATM ada, tapi itu di dompet tuh kan ada cash 50.000. Yes. Tapi eh saya pasti ada cash lagi di Nyelepet nyelepet gitu. nyelpit. Oh, Biasanya kunci kunci saya kartu. gabung pak di selipan STNK kayak Oh, gitu. ada lagi Ada satu. lagi, karena itu buat Jaga-jaga, backup lah, backup. jaga-jaga. Kalau 50.000-nya ini nggak ada, Biar nggak kosong. biar nggak kosong. Oke, oke, oke. Kan kadang tiap orang tuh backupnya tuh 50.000 ini Bener. dan mungkin ATM. Ya. Nah, nggak menyiapkan backup itu, Tapi kalau orang-orang yang emang nggak punya uang, ya kita harus cari uang. bener sih. Nah, Bener sih. Di titik itu bener sih, Mi. Setuju sih aku. Emang harus cari uang ya. nah, Kalau nggak punya uang ya cari harus uang. cari uang. Bener. Masa miskin terus? Miskin itu kita harus lawan. Nah, kita harus lawan. Benar. Ini terlalu ini mas, terlalu lurus mas, terlalu lurus. Saya kan apa dulu, apa gimana? Langsung lurus ya, langsung dipatahkan ya. Langsung dipatahkan anjing emang. Gitu. Selain itu. Selain Itu kan mungkin masih normal lah. Yang menurutmu kayaknya nggak semua ayah mengajarkan gitu. ya biaya kuliah sih. Apa? Biaya kuliah kenapa? eh jadi setahu saya ya, contoh nih buat kuliah 2 tahun ke depan, itu menurut saya ayah saya tuh menyiapkannya nyiapkan dulu, bukan di tahun itu. Oh, anjing ayahmu setara Raditya Dika ya? Raditya Dika kan kayak gitu juga tuh. Tapi ayah saya bukan nggak punya pendidikan Seketinggi Raditya Dika. setinggi Raditya Dika. Raditya Dika kan anak yang sekarang masih kecil udah mikirin biaya kuliah. Ya, benar. Anda gitu juga berarti ya? Saya inginnya seperti itu. Kalau sih ayah Anda mengajarkan seperti Mm, itu. Berarti Anda nggak pernah SPP nunggak SMA itu nggak pernah ya? nggak pernah. Dipanggil ke ruang TU itu Nggak nggak pernah Anda pernah. ya? Nggak bisa ikut ujian gitu nggak pernah Anda ya? Emang enak kayak ngono sih soalnya dewe. Saya sering kayak gitu aja. Masa iya? Kok bisa? Kok bisa? Saya sering aja. Masa ngasih kayak itu kayak Iyalah, ujian? iyalah. Nggak, baru tahu saya kalau di Ada terlalu kaya, ada terlalu kaya. enggak. Dulu ada tahu halo-halo itu nggak? Itu dari yang mulai masih orangnya rame, yang orang nakal-nakal ini tapi udah dikasih orang tuanya tapi lupa. Mm-mm. Itu masih gerombolan tuh. Kadang-kadang tuh hamin seminggu Ya, misalnya kita ujian lagi nih, hamin seminggu kan. Kan yang belum bayar itu dipanggilin ke TU. ya. Panggil TU. Kapan? Jangan lupa bayar ya seminggu lagi. Oh ya, Bu. Itu biasanya masih rame tuh, 20 orang masih banyak. Udah main hamin 3, udah berkurang tuh. Udah berkurang tinggal orang yang 5 orang, 6 orang gitu. Nah, hamin 1 itu biasanya tinggal 2 orang, tinggal 1 orang. Nah, saya itu sampai hamin 1 itu, sampai hamin 1. Saya bertahan sampai hamin 1 saya. Gitu, gitu. Sampai kompensasi. Akhirnya ya udahlah ujian dulu nggak apa-apa. Sering gitu saya kompensasi gitu. Nggak pernah ngerasain Anda ya? Enggak pernah. Dipanggil gitu seru loh. Anda melatih skill komunikasi. Siapa baru tahu kalau baru inget, lebih tepatnya baru inget. Kalau ada momen-momen seperti itu ya. Dekat itu, dekat lapangan. Iya. Banyak orang-orang ngumpul biasanya kan. Pas siang-siang gitu. Itu dipanggilin. Kuliah juga gitu kuliah saya. Pernah saya kuliah. Kuliah. Semesteran kurang gitu. Akhirnya ngajuin split semesteran. Bayar setengah-setengah dulu. Jadi kan kita 6 bulan. Hmm. Bayarnya 3 bulan. Pakai ngurus surat Oh, ke dekanat gitu-gitu. Nggak pernah ada ya? kebetulan kuliah
tepat ya ada lah. Kurang menantang Ada. hidup Anda. Hidup Anda kurang menantang. Cuma ada fun fact yang kebohongan saya sih. Apa? Tapi saya sudah jujur ke orang tua saya setelah saya kerja ya. Oh iya, iya, kenapa? Saya kuliah kan dapat Beasiswa. beberapa beasiswa ya. Hmm. Yang di tahun pertama, ini yang di Undip ya. Ya, Tahun pertama kedua itu dari BRI. Tahun pertama 2 semester bukan maksudnya. BCA. Enggak, BRI, BCA nih itu. Oh, DG. Ya, 2 semester BRI, terus 23 semester 34 itu nggak dapat. 45 itu dapat PPA. Hmm. PPA 5 terus 45 56 PPA, 78 itu Erlangga. 78 Erlangga. Itu kan duit dapat ya. Terus ngalir. Ya kalau BRI itu per bulan. Dapat kayak uang Dapat. saku. Ya 500.000. Lumayan. PPA itu per semester 2 juta sekian lah. 4. Aku juga PPA kok. 45. 4,5. Saya beli HP habis itu. Itu 1 tahun. Enggak. Oh enggak, di Undip dapatnya 2,4 kalau nggak salah. Aku 4,5 2 kali. Ya, 2,4. Pokoknya 2 kali itu 2 semester nggak sampai 5 seingat saya. Oh iya. Yang lumayan tuh Erlangga. 7,5 Per? semester. Oh gede. 7,5. Terima kasih PT Erlangga. Erlangga ya. Penerbit Erlangga, terima kasih. Tidak disalahgunakan dong. Tidak salah gunakan. Ya, yang di tahun. Berapa sih? Cuma waktu itu saya nggak cerita ke orang orang tua tua. saya. Orang tua taunya yang ngisi terus. Ya, tapi setelah saya lulus kerja, saya ceritakan itu semua. Saya ceritakan itu semua. Double ya, double ya. Cuma kalau yang Erlangga itu sampai lulus uangnya masih. Oh masih utuh. Jadi kalau yang beasiswa sebelum-sebelumnya ya kan buat bulanan kayak gitu, nambah jajan-jajan kayak gitu kan. Kalau yang Erlangga itu mohon maaf ya. Yang pertama itu saya buat beli kamera. Fuji Film X-A5. Masih ada kamera kameranya. Sudah saya jual lagi. Sudah saya jual lagi. Yang di semester kedua itu masih saya keep dulu. Sampai saya kerja itu masih pegangan tuh. Masih pegangan. Jadi kan tetap uang kan saya sendirikan kan. Maksudnya dipisahkan uang hasil korupsi ini. Hasil beasiswa. Nah, itu saya pisahkan. Sampai saya kerja pertama kali itu masih ada. Ya. Sampai saya dapat lagi setelah saya lulus. Ini karena nih banyak loh teman-temanmu yang membutuhkan Alwi. Itu Astagfirullahaladzim. masih saya simpan, nggak saya pakai itu. Dikoreksi ya. Para donatur berarti, donatur. Saya itu cuma dapat beasiswa BPA doang. BPA doang saya. Makanya dan ini yang juga selalu saya sama Rizal tuh pertanyakan ke dirimu. Even Nurul pun pertanyakan. Kenapa kamu tuh sangat beruntung di dunia ini? Why? Ada tips and triknya nggak itu? Maksudnya contoh ya. Usaha dan keberuntungan. Gila banget. Kalau Anda nggak mendaftar beasiswa, contoh nih, Anda nggak daftar beasiswa Erlangga, keberuntungan pasti otomatis kecoret. Karena usahanya udah nggak ada. Nah, tapi kan maksudku ada orang lain juga usaha yang sama loh, Wi. Tapi kenapa orang lain nggak seberuntung Anda? Why? Menurut Anda faktor luck terbesar Anda itu kenapa? Saya juga nggak tahu sih kalau itu. Apa karena Anda jauh dari Saya nggak tahu kalau itu. Saya itu selalu jadi pertanyaan saya, Rizal dan Nurul. Why? Why gitu? Tapi ada momen. Tapi Anda pernah ngerasa sial nggak dalam hidup? Kayak anjing sial banget ya gitu.
Yang Oh, bersial tuh bersial gitu. tetap ada sih. Contoh apa? Sesial apa? Saya ukur nanti. eh Mungkin resign dari pekerjaan pertama itu keputusan tersial saya sih. Itu Salah satu. tolol, itu tolol sih, itu tolol. Betul. Salah Itu satu keputusan tersial saya. itu versi ini kan, masih Ya, gejolak asmara. Itu tolol. mungkin kalau secara bulanannya sama sekarang oke Jauh. sekarang. Cuma Cuma secure ya. secure dan eh keputusan eh benefit annualnya mungkin Lebih besar sana. lebih besar sana. Cuma ya udah saya nggak menyesali hal itu. Ya, Cuma Anda kan tanya kesialan eh terbesar. ya Itu berarti ya menurut Anda itu. salah satunya itu. Itu menurutku bukan sial sih. Itu karena Anda Keputusan saya yang salah sih. pesan sangat. Keputusan saya. Itu kan Anda bisa memilih tidak. Ya, itu keputusan saya yang Anda salah. memilih iya karena gejolak asmara kan ketika Ya. saat itu kan. Belum siap Iya. LDR gitu-gitu kan. Nah, kalau sial apa ya? Kalau saya mungkin contoh gini. Mungkin lebih ke kayak eh kehidupan sehari-hari. Contoh kan kayak kemarin paket saya hilang. Oh itu mungkin ya. Itu Substitusinya di situ itu ya. sial. Jadi hal kayak kayak oh Kan kamu itu bukan paket yang 100-200 ribu kan. Dan itu yang barang-barang pribadi saya nih. iya. Tapi akhirnya ketemu. Jadi nggak jadi sial anjing. Setelah 2 bulan tapi Dia kita mau di mana di akhirnya? Jombang. Coba itu. Udah diterima orang. Di gudang Jombang. Oh, tapi belum diterima orang kan? Belum. Ini nomor resinya hilang. Kecoret, kehapus. Lepas. Apa? Cuma udah sampai di rumah. Contoh kayak saya tuh menurut saya ada beberapa titik poin hidup saya itu yang hampir sukses terus. Baru hampir, belum jadi sukses. eh Faktanya bukan hampir tidak sukses. Karena Ya, sukses dan tidak sukses, nggak ada yang iya. hampir kan. Saya Belum ngomong, sukses mungkin. kenapa saya ngomong hampir itu karena gini. Contoh, ketika saya lulus kuliah, saya kan langsung bekerja full WFH di perusahaan Jakarta. Dan se- Gaji gaji oke, oke, langsung 2 digit. secara combine buat fresh grade daripada yang lain ya, Wah, itu tinggi. cukup tinggi. Tinggi Tinggi sekali. sekali. Dengan biaya hidup di Malang. Ya, Saya hampir mau beli rumah. oke. Udah lihat rumah saya. Anak usia 20 tahun, udah beli rumah. Bayangin. Saya apa enggak gini jalannya udah. Tapi ketika saya mau DP itu rumah, cedes, ada shit happen terjadi di rumah. Oke. Yang membuat tabungan saya semua harus ke sana. Oke. Teret. Jadi kan gini, set. Sudah, langsung turun lagi kan. Saya menata lagi nih. Tuk, tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk, tik. Nabung dikit sama dikit. Oh ya udah kekumpul nih. Ke layoff. Kan gini lagi. Dar Oke. lagi kan. Ke layoff. Ini lagi. Masuk BUMN. Perusahaan besar. Gini. Nabung. Des. Kejadian tidur lagi. Oke. Jadi kan selalu kayak kepleset gitu loh. Nah saya tuh kadang-kadang ada momen-momen saya iri sama Anda. Kayak ini anak kok Se- untung beruntung gitu. Sebenarnya secara kan kalau yang Anda bahas itu kan lebih ke finansial ya. Finansial. Secara finansial eh benefit kita saya yakin tetap tinggi Anda. Karena secara Enggak, belum. secara posisi ya Oh, ini secara posisi ya. secara Secara posisi posisi ya. dan saya yakin secara benefit itu tinggi Anda. Cuma kan background story-nya beda. Nah, background story-nya beda. Plot-plot yang bikin Saya jatuh itu. jatuh itu harus ditutup. Wis, Harus ditutup kebijakan. itu. Tutup ya, berarti Harus harus ditutup. ditutup. Harus kebijakan di situ muncul ya. Ya. Mas saya nutupnya itu kan nggak bisa setahun 2 tahun ya. Ya. Ini baru ketutup semua nih. Insya Allah ketutup semua nih. Soalnya kalau nggak Anda tutup, oke Anda bisa kayak eh naik, jatuh, nutup, naik, jatuh, nge-backup lagi, naik, jatuh. Cuma di keturunan Anda kayak gitu lagi nanti. Saya takutnya itu. Pasti kayak gitu. Saya takutnya itu ya. Jujur saya yang paling saya
ketakutan terbesar saya itu loh. Saya nggak mau meneruskan ini. Nggak mau meneruskan kesalahan-kesalahan ini gitu loh. Ada beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama teman saya, mau bilang sama teman saya. Oke. Eh dia hidupnya sama dia bukan dari menurut saya dia dari keluarga yang oke, Menengah. menengah ke atas kan menurut saya. Oh, oke. Terus? Cuma secara finansial eh ada budgetnya lah, Oke, 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 oke. ada limitnya pasti dari dulu. Setelah dia kerja, bapaknya pensiun. Anda tahu bapaknya punya di luar uang pensiun. Bapaknya bukan PNS, cuma dapat pensiun. Di luar pensiun dan uang pesangon dulu. Bapaknya punya tabungan. Oke. Menurut Anda tabungannya apa? Emas. Berapa? 1 kilo. Ya, 1,5 kilo. Gedean sih. 1,5 kilo. Dengan sekarang mas segram tiga Itu juta. jadi mungkin bakal ya. Jadi sebisa mungkin saya memanfaatkan, memang menggunakan plan itu sebelum saya eh, ngobrol dengan dia. Maksudnya? Plan finansial Oke, oke. yang dia ceritakan terkait orang tuanya. Oke, terus? Sebisa mungkin saya pakai plan itu. Jadi ayah dia dari cerita dia itu tidak pernah memakai uang eh, selain uang gaji. Oh. Tadi yang lain-lain kalau ada usaha sebagainya ya langsung masuk tabungan. Bonus, bonus, uang lebih contoh kayak uang lembur atau apa, itu Masuk masuk ke tabungan. emas semua. Oke. Nah, katanya target ayah dia kalau pensiun, sebelum pensiun itu harus punya 1 kilo. Itu gede loh. 1 kilo emas. Gede loh itu. Nah, akhirnya sebelum pensiun mencapai 1,3, 1,5 itu nggak lanjut tabung emas, dialihin ke instrumen lain Oke. karena merasa ada eh, budget safe zone-nya dia ya. Udah ada nih 1 kilo. Satu 1,5 kilo. Contoh nih, 0,5 kilo Diambil ya. buat kebutuhan. Contoh anaknya menikah. 100 gram nih, anak menikah. Anaknya contoh 3. Lebih dari cukup ini. Nah, singkat cerita, memang adik dia habis nikah. Oke, pakai itu. Adik dia di Jogja, kuliah di Jogja. Saya juga kaget, soalnya baru beberapa bulan yang lalu adik dia nikah dan tahun kemarin adik dia tuh masih kuliah. Oh, berarti menikah ketika kuliah. Saya nggak tahu menikah ketika kuliah atau setelah kuliah langsung nikah. Oh iya, iya. Saya ke toilet dulu ya. Ada ini orang podcast ditinggal karo mandi ada ini ya. Kok bisa ditinggal karo mandi. Aneh banget loh ini. Agak aneh loh ini. Cuk mikir on ya iki. Oh, enggak apa. Apa gitu. Nah, adiknya nikah, Hmm. dia cerita 100 gram buat beli rumah di Jogja, Buat adiknya. adiknya. Dan eh 50 gram buat biaya nikah. 150 gram berarti ya. 150 gram. Jadi planning finansial ya oke, Seperti itu. membuat keturunan kita lebih oke. Jujur. Mungkin memang ada beberapa yang lebih eh mungkin buat orang-orang yang merasa manja kan tetap dapat Kayak aku udah duit. punya. Nah, gampang dapat duit Nah. kayak gitu. Cuma
kalau kita dibarengi dengan pendidikan buat dia tuh merasa duit tuh nggak gampang, itu menurut saya bakal bikin Malah malah multiply dari ayahnya kan ya. harusnya. Nah, contoh dari teman saya itu dia cerita terkait adiknya. Adiknya kuliah di Jogja. Waktu dulu ya kuliah. Hmm. eh Adiknya itu dikasih UKT, biaya UKT, Uang UKT. uang UKT, sama uang uang bulanan ya. Oke. Contoh anggap aja biaya hidup 1 juta, kosan 1 juta, anggap aja 2 Oke. juta. Terus UKT anggap aja 6 juta ada, biar Ya, gampang ya. 6 4 juta juta. per bulan berarti 3 juta nih. Ya, 3 juta per tahun berapa? per 3 kali tahun 12, 12. 36. 36 kali 4. Berarti 36 kali 4 berapa? 100 sekian Nah, ya? dia 100 sekian. 36 kali 4. 6 kali 4, 6 kali 4, 24. 24. 4 tambah 2. 3 kali 4, 12. 12. Nah, Berarti 1, 1, 4, 4, 4. 4. 100 sekian. 100 sekian. Emang dasarnya bego. Anjing. Terus, 100 sekian itu ayahnya ngasih uang 100 sekian. Ini uang buat kuliah selama setahun. selama 4 tahun. Terserah mau diapain. Oh gitu. Jadi di depan, misalnya kamu kuliah nih, aku ayahnya. Hmm. Wi, kamu tak kasih 144 juta, terserah kamu apa, ini buat selama hidupmu 4 tahun ke depan. Hmm. Wih, keren. Itu keren. Tapi kalau kita ngasih ke Orang anak yang yang tepat. tepat. Nah, Benar. kan kalau ke anak yang nggak tepat, bisa jadi uang itu nggak cukup buat 4 tahun. Habis dalam waktu 2 hari Hmm. juga bisa itu. Apalagi kan, dia asli mana? Sumatera. Oh, apalagi orang mungkin tidak banyak terekspos oleh perkotaan, masuk ke Jogja dengan kota pariwisata, diajak main sana gini, oh ya aku ngerasa di ATM ku ada 144 juta, it's big number. Tapi keren sih itu pola pikirnya. Akhirnya cukup atau malah multiply? Multiply. Malah multiply. Kenapa multiply? Kenapa? Kan dapat cash nih. Hmm, 150 anggap aja. Biar gampang ya. ya, 150 juta buat kuliah 4 tahun dan biaya hidup. oke. Nah, di tahun pertama. Di tahun pertama budget seperempatnya kan. Dari 100, berapa tuh? Berarti 36 juta ya. Kan masih ada berapa? 112 Hmm, juta. 112 juta itu masuk ke suku. Suku tahu nggak? tahu tahu tahu. Apa itu? Itu tabungan itu kan? Tabungan apa? Nah, Tabungan kayak deposito gitu kan? deposito ke Aku lupa kemana. Tapi, suku itu mirip obligasi. Ya memang obligasi sih. nah, Cuma basicnya obligasi yang simpelnya obligasi syariah. oke. Masukin ke situ. Dimasukin di situ. Multiple nggak? Multiple dong. Setidaknya per tahun dapat return 12% aja. Atau 10% aja. Hmm. Itu pas tahun keempat, tiap tahun dia tarik gitu. Ya tiap tahun anggap aja tiap tahun tetap berkurang karena ada biaya Buat kuliah kos dan sebagainya. kuliahnya. Cuma tetap multiple kan. Tetap nambah 10%. Nah, anggap aja 7%. 7% udah oke kan? Ya udah oke. Udah oke. Dan safety. Maksudku, kalau tadi dia decision awalnya itu untuk, aku mau bikin usaha. Bisa jadi malah nge-draining uangnya dia. Iya. Aku mau bikin apa aneh-aneh gitu. Tapi kalau investasi yang memang resikonya rendah, multiply-nya juga nggak yang 100%, 200%, Iya. 7%, 10%. Cuma pasti naik kan. Iya. Itu good move sih. Nah, poinnya bukan di multiple-nya. Keputusan dia. Kenapa dia punya kepikiran ke situ? Gitu. Knowledge-nya terkait uang dan Knowledge-nya instrumen dari mana? jauh. Oke, bisa jadi kayak gitu bukan karena orang tua. Lingkungan. Lingkungan, tetap
eh, siapa tahu dia belajar ya. Dan kebetulan background-nya mendukung. Pikirannya apa? Background orang tuanya mendukung. Apa orang tuanya kerjanya? Background orang tuanya juga finansialnya oke. Dan knowledge finansial oke. Dan ada cash full charger. Oh, full charger. Anda nggak mungkin kayak gitu kan? Gak ada. Planning. Oh, oke oke. Kalau full charger, Yang ngomong. dia ngomong. Kita sambut tapi. Saya Simple kira kan? simpel semua. Tapi Anda nggak mungkin kayak gitu kan? Gak mungkin sih. Nggak mungkin. Oh iya, tapi berarti itu pentingnya itu kan, Wi. Tapi itu ingin menginspirasi sih untuk. Inspirasi. Oleh kan Anda udah menikah. Jadi Anda pengen nanti kalau Anda punya anak, Anda juga gitu juga. Anda kasih ini uang SMA Anda sampai lulus gitu. Tergantung sih kalau itu. Kenapa? Saya lihat setiap anak tuh nggak kita nggak tahu anak itu kayak gimana nantinya. Tapi gara-gara kita nggak tahu anak dari mana, kita harus cari tahu kan. Iya. Nah, Maksudnya kan mungkin se-early nggak mungkin. nggak selangsung. Contoh, nggak langsung ke Hardcore kayak gitu ya. anggap aja 100 juta buat kuliah. Kayak itu nggak, kan ada step by stepnya. Contoh, waktu SMA nih. Waktu SMA, eh, jangan kita kasih uang harian. Mental juga ya Nah, sebenarnya. contoh mingguan atau bulanan. Dia mau ngelola ini kayak gimana? Itu tetap bakal kelihatan nantinya. Itu yang saya nggak terima sih. Ketika saya kecil tuh, saya dikasihnya bukan harian, bukan bulanan, sama bukan mingguan SMA. Saat ketika ada. Jadi ketika orang tua saya ada, saya baru dikasih. Kalau orang tua saya nggak ada, saya nggak dikasih. Sering saya nggak dikasih. Makanya skill survive saya cukup tinggi ya. Berbaur dengan teman-teman Iya. gitu, ke Yonge gitu itu cukup tinggi saya. Oh iya, iya sih, tapi iya sih. Mungkin kalau dikasih harian jadinya mental anaknya jadi mental minta-minta gitu ya. Ya. Nggak oke Ya, kalau mental anak. maksudnya kalau harian tuh, kalau menurut saya minusnya itu hari ini habis besok ada lagi. Mentalnya kebentuk, besok pasti dapat lagi. Ah, Cuma mereka nggak belajar earn-nya ya. ya, nggak belajar budgeting dan planningnya. Oh iya, betul. Iya sih, bener juga sih ya. Seperti itu. Dari SD aja Pak ya. Playgroup mungkin ya. Kan se-early mungkin, sedini mungkin nih. Kalau dulu saya SD, SD itu saya Hari mingguan. ada rencana mendapatkan uang dari orang tua saya. Ada plan buat menghasilkan uang dari orang tua saya. SD nih, Anda menipu orang tua Anda. bukan. Apa? Ujung-ujungnya menipu sih. Cuma Bukan. Ujung-ujungnya menipu sih. jadi saya ingin dipekerjakan orang tua saya. Oh kayak nyuci motor, dikasih uang gitu. Lebih ke tepatnya menyapu rumah. Tapi itu jadinya membuat mental anak tuh jadi pekerja juga loh. Wir. Jadi pesuruh gitu. Dan saya mendapatkan uang. Tapi expected orang tua saya uangnya itu saya tabung. Sedangkan Anda tidak tabung. Tidak. Tidak saya tabung. Buat jajan. Buat jajan dan buat rental PS dulu. Dulu buat rental PS. Iya, ya. Akhirnya orang tua Anda stop memberi Nah, uang. stop mempekerjakan saya. Dipecat saya. Dipecat Berarti waktu itu. pengalaman dipecat Anda pertama kali Pertama kali dipecat di waktu SD itu ya. SD di rumah saya sendiri. Ada tahu dipecatnya itu ketika ada yang nyapu terus kok gak dapet duit gitu. Enggak, Atau gimana? emang Udah tidak ada pesuruhan lagi, udah tidak ada. langsung SP3 itu. Ya, gimana? SP3-nya tuh apa kok hari ini aku gak Saya disuruh-suruh ya? agak lupa sih itu. Atau Tapi ada ketika nyapu seingat kayak saya tetap ditanya tabungan saya berapa. oke, Anda jawab 0. Nah, saya ngakunya ada. Seingat saya ngakunya ada, tapi realnya nggak Gak ada. ada. Terus Realnya nggak ada. Akhirnya ya ketahuan itu. langsung, maksudnya nggak dipekerjakannya tuh gimana? Tepatnya saya lupa itu. Pokoknya nggak dilanjut. Kalau saya ada, cuma itu jatuhnya saya bukan pekerja tetap ketika SD itu, part time. Oh, partai.
Jadi ketika ayah saya kontraktor, ayahnya kontraktor. Mm-mm. Ketika dia tendernya tembus, itu kan ayah saya berjalan di rumah kan udah kayak big boss kan. Itu kalau lihat anak-anaknya tiduran di sofa, di TV itu gatel lah ya saya Iya. itu. Ayo mobil ini dicuci SD atau mobil dicuci, motor dicuci, dikasih uang. Oh, Tapi kalau pas lagi nggak ada kerjaan ayah saya, ya gatel juga. Cuma dia bukan mengandalkan uang ketika itu, power. Ayo, jadi kerjakan tapi tidak dapat uang gitu. Jadi uangnya itu part time. Ketika saya dapat kerjaan aja, nggak dapat uang. Sebenarnya banyak loh hal-hal menarik di rumah saya yang Anda pasti nggak tahu. apa itu? Yang tahu nanti mungkin penonton selanjutnya itu siapa ya? Rizal juga nggak tahu sih. Almarhum Dimas yang ngerasain rumah saya dibangun itu. Seru banget. Rumah saya itu tengah-tengahnya dulu ada air terjunnya. Gimana itu? Sebenarnya saya udah tahu. Cerita ini mungkin ini 351 kali lah. Ini seru banget nih. Tapi tadi saya akan bikin Oh podcast iya. dengan adik-adik saya Dan aja. sebenarnya karena kita kan sudah kenal lama dan Iya. saya Cerita cukup kita ini sebenarnya memahami udah lah. tahu semua. Dan hal kayak gitu kan buat saya kan cuma masuk 20% ya. Iya. Karena Saya. terlalu banyak bumbu-bumbunya, jujur. Tapi ada nggak saya? Nanti saya akan bikin podcast dengan adik saya Fadil, adik saya Diki, adik saya Rizka. Saya yakin semua cerita saya tentang rumah saya itu tervalidasi. Rumah saya itu pernah main PB Ya, SMP ya berarti. SMP. Iya, PB, SMP. Anda tahu? Nah, ketika PB ada, rumah saya itu jadi markas PB. Maksudnya? Nah, ini. Jadi kan rumah saya dulu kan tingkat 2 tapi belum jadi. Masih beton-beton cagak-cagak doang. Ya. Itu sama Dimas, almarhum Dimas. Dicoreti rumah saya pakai pilok. Base A. Terus si B. Yang di bawah tuh yang kamar orang tua saya. Base B. Jadi saya dulu main tembak-tembak itu di dalam rumah. Oh, expected saya nih. Itu. Ada PC. Nggak ada, nggak ada. Karena Anda bilang markas PB. Markas PB kayak gitu. Kayak seolah-olah rumah saya itu burning hall. Itu dulu gitu. Nggak ada ini udah. Saya sebenarnya tuh ya pengen ngobrol aja dengan Anda. Gitu. Sebenarnya ini kalau dilanjutin bisa sampai pagi nih. Saya pagi. Sampai pagi. Tapi sayang kalau kelamaan mending ke part 2 aja. Part nanti. 2 gila. Langsung part 2. Nanti Orang ke bisa part 2 aja. Ya udah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Oke. selanjutnya. Paling kan habis ini kita pulang ke Magetan. Iya. Nanti kita bikin podcast bertiga. Boleh, Sama Rizal. Sebelumnya nanti saya ngobrol sama Rizal. Saya kalau mau undang bintang tamu bisa. Siapa? Ibu-ibu. Gak usah. Gak usah ibu saya. Gak usah ibu Oke. saya. Gak usah ibu saya. Kenapa bintang tamu ibu saya? Gak usah. Udah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Oke, Di terima episode kasih, pertama teman-teman. Ngalor Ngidul. Oke. Podcastnya Ngalor Ngidul ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. I love you.